kita masing-masing sebelum kita mengikuti kuis. Oke. Selain penilaian kuis soal yang akan membacakan dari hari ke hari, ada penilaian juga yang datang tepat waktu dan duduk tenang sambil yang sudah kita dengarkan. Untuk itu, Mem akan bacakan soal demi soal. Untuk kelas 71, kemarin adalah hari yang pertama kita mengikuti kebaktian kebangunan rohani. Bisa dengan teratur, siapa yang bisa menjawab nama lengkap pembicara kita? Silahkan ke depan. Kelas 71. Oke, kelas yang lain bisa ke depan. Nama lengkap pembicara kita, di depan ada singkatan. Kemarin sudah diperkenalkan oleh Mem Frida, boleh ke depan. Kelas yang lain boleh menjawab. Tidak ada? Dari kelas 7, 8, 9? Berarti harus lebih perhatian lagi ya. Oke, boleh. Siapa saja, dari kelas mana saja, boleh ke depan. Nama lengkap pembicara kita sepanjang minggu ini. Ferdi Nanggolan. Oke, terima kasih tapi belum lengkap. Nama lengkap. Iya. Silakan duduk. Kemarin sudah dijelaskan sama pembicara masih belum lengkap ya. Tidak ada yang tahu? Oke, kita beralih ke soal selanjutnya. Sebutkan isi Mazmur 37 ayat 23. Kelas 72. Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oke, bisa berdiri di depan situ ya. Oke, pertanyaan untuk kelas 73. Di mana ayat Alkitab yang menyebutkan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak? Pembahasan sangat menarik yang kita sudah dengarkan. Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oke, bisa berdiri di depan. Kelas 81. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mazmur 3
Baca yang kencang, baca yang kencang. Bisa, bisa. Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Oke, terima kasih. Kelas 82. Apa arti menetapkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Arti yang pertama dari pembahasan kita yang sudah kita dengarkan. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Menetapkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kelas 82. Artinya adalah tetap dan menentukan. Tetap, menentukan, mengambil, meneguhkan, dan menguatkan. Oke, benar. Terima kasih. Ya, untuk kelas 91. Banyak kehidupan diberkati dengan keberhasilan oleh sebab Tuhan turut campur dan berdaulat menuntun langkah-langkah hidupnya seperti dialami oleh tokoh Alkitab siapa? Ya, di mana banyak kehidupan diberkati dengan keberhasilan oleh sebab Tuhan turut campur dan berdaulat menuntun langkah-langkah hidupnya seperti yang dialami oleh tokoh Alkitab kelas 91. Sama untuk kelas 92 soalnya. Kalian sebutkan tokoh Alkitab siapa? Satu orang atau berapa orang? Satu, nanti selanjutnya kelas 82, satu lagi tokoh Alkitab. Abraham. Oke, good, silakan. Kelas 82 kelas 92 masih soal yang sama. Sebutkan tokoh Alkitab yang diberkati karena keberhasilannya, karena Tuhan campur tangan dan menuntun langkah-langkahnya selain daripada Abraham. Kelas 92. Oke, silakan. Dari kelas 92. Oke, tidak ada. Oke, silakan. Yusuf. Oke, benar sekali. Yusuf, Abraham, pertanyaan rebutan. Masih ada lagi tokoh Alkitab selain Yusuf. Oke, Samuel. Nuh. Oke, good. Ini dibahas kemarin. Ada Nuh, ada Yusuf, dan ada Abraham. Oke, masih pertanyaan rebutan. Dan di penghujung kuis materi kita yang kemarin, sempat disebutkan satu tokoh Alkitab yang mengakui pemeliharaan Allah sebagai gembala yang baik. Daud. Good, terima kasih Daud. Oke, dan tadi yang datang tepat waktu adalah Dini dan Reina, boleh ke depan. Berdiri di samping. Akan bergantian untuk besok juga siapa yang sudah datang langsung ke gereja, duduk tenang dan mereview materi kita. Dan hadiah akan dibagikan oleh Mem Frida.
Silakan duduk dan Mem harap siswa-siswi yang lain besok yang akan berdiri. Baik, kita siapkan hati kita akan mengikuti atau kita akan mendengarkan lagu pendahuluan yang akan dipimpin oleh korister. Baik, selamat pagi, good morning everyone. Thank you very much. Kita akan bernyanyi sebab kita punya Allah yang ajaib. Bernyanyi dari lagu di agenda kita nomor 47. Lagu 47 yang bawa agenda boleh dibuka, boleh operator juga ditampilkan supaya bisa kita sama-sama bernyanyi. Baik, yang sudah buka di agenda, kita bernyanyi bersama-sama. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing keeps growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love so amazing and praising my King. When I think of all the things that He has done for me, my heart is filled with overwhelming thankfulness indeed. The blessings He bestows upon my life and on my own. Oh, I've got to say it loud and clear, and I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing keeps growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing, I'm praising and praising my King. Oke, sekali lagi boleh di F naik ya. Oke, sekali lagi ya, kita sama-sama supaya nambah perbendaharaan lagu kita. 1, 2, 3. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing keeps growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing, I'm praising and praising my King. When I think of all the things that He has done for me, my heart is filled with overwhelming thankfulness in me. The blessings He bestows upon my life and on my home. Oh, I've got to say it loud and clear, and I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing keeps growing and growing in me. Louder, one, yeah.
What a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love so amazing and praising my King. Good morning, everyone. Okay, once again, good morning, everyone. Shalom. Okay, so this is the second day of our week of prayer, KKR. So, before we start our worship, we are going to stand up and we are going to sing, I Will Sing. Stand up, please. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing, I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. And with my mouth will I make known His faithfulness, and with my mouth will I make known His faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing, I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. Let us pray. Our Heavenly Father, which art in heaven, we thanks for all the blessings this morning. We come here and we want to listen some of your words, and we are ready to receive the Holy Spirit. Please bless us and purify us, because we want to be your children of God, and we believe you always stay with us whatever situation and whatever. Lord, thank you for all the grace that and now we are going to be ready to listen some of your words. Let us be solemn, let us be quiet, so we can understand your words. Forgive our sins. In Jesus Christ, we always pray. Amen. Okay, so this is the second day, and once again, we would like to tell you that our pastor here, Pastor LOG Ferdi Nainggolan, Pastor LOG. Once again, who knows about LOG stands for? Sorry, Pastor, I just would like to introduce so that they will be more familiar with your name, full name. Okay, so our pastors, Lee, Oswald, Grant, Ferdi Nainggolan. Okay, once again, Pastor Lee, Oswald, Grant, Ferdi Nainggolan. Okay, but we can call him Pastor Ferdi Nainggolan. Okay, so our theme is walking Jesus. So berjalan bersama Yesus. Okay, so I would like to ask you,
Do you believe that you can pass all the things when you are walking with Jesus? If you say yes, please put up your hands. Who wants to walk with Jesus? Okay, thank you so much. Yeah, because if we have Jesus, we have everything. Okay, so now we are going to listen to the special song which will be delivered by Kanaya. Okay, the special song which will be delivered by Kanaya. Time is yours. Waktu dipersilakan. Tes, tes.
Okay, thank you Kanaya and Devin. What a wonderful song. They sing in 3 languages. Bahasa Indonesia, terima kasih Yesus. In English, thank you Jesus. And in Bataknis, mau lihat Yesus. Okay, thank you so much. God is good. All the time. Okay, now it's time for us to stand up because we are going to sing the theme song, Walking with Jesus. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once again, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Okay, sit down please. Sorry, sit down. Okay. Yeah, thank you for all the blessings this morning. And we are now be ready to listen to the pastor, to the God's words. Okay, can you promise me you can keep silent? Can you promise me you can take notes? Okay, praise the Lord. And now, Pastor, time is yours. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu atas segala berkat rahmat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami siap mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Baik, terima kasih kepada guru, staf, semuanya yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini, yang sudah mengorganisir dengan baik acara kita pada pagi hari ini. Kalau kita lihat di slide, ini dia. Ada satu film. Film ini sangat populer pada tahun 2011 dengan judul Lupin. Ada series-seriesnya dari 1 sampai berapa ya, lupa saya. Satu hal yang menarik. Oke, perhatikan. Lupin ini adalah seorang orang asing. Artinya dia perantau. Merantau ke Perancis. Ya. Dia dan keluarga datang ke Perancis. Tapi ada satu masalah besar dalam keluarga mereka. Ketika mereka sampai di sana, beberapa tahun kemudian, ayah dari Lupin ini
dibunuh di sana. Jelas Lupin sangat sedih, sakit hati pada saat kejadian tersebut. Lalu Lupin ada baca satu buku. Di sana dia dapat bagaimana cara-cara, step-step yang kurang baik. Dia belajar dari buku ini untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Tapi luar biasanya dia sangat hebat. Dia bisa kuasai ini buku, lalu dia bisa nyatakan apa yang dia pelajari dalam buku itu. Satu hal yang menarik, bagaimana ketika Lupin bisa berubah 360 derajat hidupnya karena sebuah buku. Balas dendamnya terbalaskan. Selesai cerita. Tapi pada pagi hari ini kita bukan fokus di sini. Kalau kita lihat, Lupin bisa berubah hanya dengan satu buku. Kehidupannya berubah drastis. Tadinya dia adalah orang-orang yang baik, tapi karena sebuah buku dia berubah. Ada satu buku pada pagi hari ini. Bagaimana ketika kita yang katanya adalah orang-orang Kristen. Ada yang bukan Kristen di sini? Oke, terima kasih. 2 orang. Oke, terima kasih. Ada satu buku yang kita imani sebagai orang Kristen, yang katanya pengikut Kristus. Katanya, karena banyak orang Kristen tapi bukan menghidupkan akan apa yang dia imani. Kita bisa cross check satu persatu kita masing-masing adik-adik. Apakah kita Kristen layaknya apa yang Alkitab katakan, atau kita yang katanya? Hari demi hari, mari kita cross check diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, kita sudah di mana? Pada 1 minggu ini, kita mau fokus belajar daripada Alkitab. Jadi apa yang Alkitab katakan, itu yang kita pelajari. Di luar daripada Alkitab, kita bukan pelajari. Samalah artinya, ketika kita berjalan dengan Yesus, walking with Jesus, maka kita akan mempelajari dan menghidupkan apa yang Tuhan kehendaki lewat Alkitab. Kalau kita baca, kita buka Alkitab kita, 2 Timotius 3 pasalnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tulisan yang diilhamkan Allah tentunya. Yang dimaksud dalam 2 Timotius ini adalah Alkitab. Kita bisa bilang adalah Alkitab untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, dan untuk memperbaiki kelakuan kita dan mendidik orang dalam kebenaran. Makanya kalau kita pelajari, kita baca dalam Alkitab, ada hal-hal buruk yang ditulis di sana. Betul? Betul. Bukan semua hal baik
ditulis dalam Alkitab. Sama seperti, apa contohnya? Ada yang bisa kasih? Lot, membelot dari Allah, dan lain-lainnya. Semua yang jahat, semua yang salah, Tuhan catatkan juga, Alkitab juga catatkan itu. Sekali lagi, bukan hanya hal-hal yang benar yang Alkitab kita catatkan. Kenapa demikian? 2 Timotius, saya kembali. Bagaimana itu semua dicatatkan adalah untuk pelajaran bagi kita. Kalau mereka yang dituliskan dalam Alkitab salah, jadi pelajaran kepada kita. Jangan lagi kita salah sama terhadap mereka. Kalaupun ada yang benar, itu dituliskan untuk kita lanjutkan, untuk kita teladani. Jadi memang demikianlah halnya mengenai tulisan kebenaran ini. Lalu ada 2 pertanyaan besar pada pagi hari ini yang menjadi fokus kita. Yang pertama, mengapa harus percaya Alkitab? Ada banyak sekali buku-buku pada saat ini. Kalau kita datang ke Erlangga, toko buku, kemana saja, ada banyak sekali buku di sana. Alkitab juga ada di toko buku. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus percaya Alkitab ini? Di antara banyak sekali buku yang ada. Lalu yang kedua, apa manfaatnya ketika kita membaca, mempelajari daripada Alkitab ini? Yang pertama adalah bagaimana kesatuan yang luar biasa daripada isi Alkitab. Kejadian sampai Wahyu menjadi sebuah kesatuan. Dan itu adalah hal-hal yang luar biasa. Bagaimana penulisnya, kalau kita lihat ada 40 dan ditulis dalam sekitar kurun waktu 1500 tahun. Alkitab ini dicatatkan. Luar biasa Alkitab kita ini. Mungkin kalau kita lihat, kalau kita pakai logika kita, dari 40 penulis saja, pasti berbeda-beda apa yang kita dapatkan dari Alkitab. Setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda. Tapi ini sanggup sama. 40 penulis sanggup tuliskan dengan sebuah kesatuan yang sambung menyambung. Lalu kalau kita lihat lagi 1500 tahun, bagaimana bukan waktu yang singkat, ada banyak sekali zaman yang mereka lalui, mungkin kebudayaan yang berkembang atau apapun itu, tapi satu lagi, kesatuan yang luar biasa. 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kalau kita lihat bagaimana ada seorang Musa, latar belakangnya dia pemimpin politik, hakim, dan dididik di, kalau bahasa sekarang, universitas, salah satu di Mesir. Ada lagi namanya Daud, raja, penyair, musisi, gembala, dan pejuang.
Amos adalah seorang penggembala hewan, dan Joshua seorang jenderal militer, Nehemia juru minum raja kafir, Daniel seorang perdana menteri, Salomo adalah raja dan filsuf, Lukas adalah dokter dan sejarawan. Semua latar belakang ada pada Alkitab. Alkitab memiliki satu tema. Kalau kita belajar dari Kejadian sampai Wahyu, hanya ada satu tema yang bisa kita tarik lurus. Itulah bagaimana keselamatan. Dan Alkitab memiliki seorang, bahasa kita pahlawan, itulah Tuhan Yesus Kristus kita, yang menjadi penebus dosa kita dan yang menjadi pembela kita di pengadilan surga. Alkitab memiliki seorang yang jahat juga, itulah iblis, dan Alkitab memiliki tujuan mengungkapkan kebenaran tentang kehidupan dan karakter Tuhan. Jadi semua yang ditulis dalam Alkitab adalah bagaimana tentang kebenaran, bagaimana tentang kehidupan, dan bagaimana tentang karakter Tuhan. Lalu kalau kita pelajari, ada juga Alkitab yang berbeda dengan kita. Saya tidak tahu kita pegang Alkitab yang sama atau ada yang berbeda. Ada Alkitab yang berbeda. Ada 2 ditambahi atau lebih. Nah, yang kedua, kelangsungan hidup yang menakjubkan. Alkitab ini mengalami berbagai masalah, berbagai serangan. Kalau kita lihat bagaimana buku ini adalah yang paling dibenci. Bahkan sampai sekarang kita bisa bilang itu. Dianiaya dan diserang dalam sejarah. Tidak ada buku lain yang menerima lebih banyak serangan daripada Alkitab. Diserang oleh kaisar, filsuf, ilmuwan, dan bahkan oleh orang percaya. Dan seperti yang bisa kita lihat hari ini, Alkitab tetaplah ada. Menarik. Banyak orang, banyak bangsa, kelompok berusaha menghanguskan Alkitab. Maka tidak heran kalau kita belajar ada satu perang salib, bagaimana Alkitab dikumpulkan dan Alkitab dibakar habis. Tapi kalau kita lihat adalah sebuah kuasa daripada Tuhan untuk menjaga daripada Alkitab ini, kebenaran itu sampai saat ini. Oleh sebab itu kita bisa belajar, kita bisa pelajari dari Alkitab ini. Ada seorang yang bernama Voltaire. Dia ini adalah seorang penulis. Jadi bukan orang sembarang yang menulis. Bukan orang sembarangan itu orang penulis. Voltaire ini adalah orang yang pintar. Dia ini sudah tuliskan 20.000 lebih buku dan majalah. Jadi luar biasa ini Voltaire. Lalu dia dapatlah
buku ini, Alkitab ini. Dia pelajari ini Alkitab dari awal sampai akhir. Dia pelajari. Pada awalnya, Voltaire ini adalah orang yang berusaha menyatakan bahwa Alkitab ini bukan sebuah kebenaran. Dia tentang apa yang ada dalam Alkitab. Dengan tulisannya, dengan kepintarannya, dia buat buku-buku lain untuk menyatakan bahwa Alkitab kita ini bukanlah sebuah kebenaran. Dan satu kuasa Tuhan, ketika hal itu berlanjut, tapi dia berubah kemudian. Tadinya dia tentang ini Alkitab dengan tulisannya dan bagaimana caranya, tapi kemudian dialah yang sangat menyetujui atau bahkan menuliskan Alkitab ini, yang menjaga Alkitab ini tetap ada. Luar biasa. Lalu ada lagi yang ketiga, bagaimana keakuratan sejarah. Kalau kita pelajari di Alkitab, ada banyak sekali ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Dan kalau kita lihat lebih lagi, apa yang dituliskan beribu-ribu tahun lalu masih bisa kita hidupkan di zaman kita sekarang ini. Satu hal yang luar biasa. Kalau kita baca buku, kalau kita beli buku, kita lihat buku di rumah kita, ada buku yang tahun 1990-an lah. Lalu kita mau cocokkan dengan sekarang, mungkin bisa saja tidak relevan. Sudah jauh berkembang saat ini. Tapi luar biasa, Alkitab sanggup segala zaman, sampai nantinya Yesus datang sekalipun, Alkitab ini tetap akurat. Lalu yang keempat, penggenapannya digenapi. Apa yang ditulis dalam Alkitab adalah sebuah penggenapan dan adalah sebuah nubuatan. Apa yang akan terjadi sekarang ataupun besok, Alkitab tuliskan itu. Dan kita bisa pelajari itu dari Alkitab. Dan kalau kita lihat, ada beberapa yang sudah digenapi. Dalam artinya, kita bisa bilang bahwa Alkitab adalah sebuah buku yang pasti. Kalau orang-orang mungkin janji hanyalah omong kosong. Kalau teman bisa saja lupa akan janjinya. Tapi kalau Tuhan kita ini, buku kita ini catatkan, apa yang Dia catatkan, itulah yang akan terjadi dan pasti terjadi. Dan kemudian apa yang dituliskan dalam Alkitab tidaklah boleh diubah, tidak boleh diganti, kecuali dengan tangan Allah itu sendiri. Tapi sampai pada saat ini, Alkitab masihlah sama dari zaman sampai sekarang ini, masih sama. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang diganti. Kita bisa lihat tahun-tahun dan kematian Yesus ada dalam Daniel 9 ayat 25 sampai 27. Tempat kelahirannya juga ada dalam Mika 5 ayat 2, kelahirannya yang menakjubkan. Yesaya 7
ayat 14. Lalu kemudian, tadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat dari membaca Alkitab? Membaca Alkitab, mempelajari Alkitab adalah hal yang membuat kita mengenal Tuhan. Bagaimana Tuhan itu, apa yang Dia sukai, apa yang Tuhan mau bagi saya, ada dalam Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab ini, kita sulit percaya kepada Tuhan. Susah mempelajari Tuhan itu. Tapi Alkitab membuat kita mengenal siapa pencipta kita itu. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah saya sudah kenal Tuhan kita itu? Apakah adik-adik semua sudah kenal dengan siapa pencipta kita itu? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Kalau kita belum tahu, kalau belum kenal, mari kita baca, pelajari Alkitab kita ini. Lalu yang kedua, membaca Alkitab membawa Anda jauh dari dosa dan hidup dalam berkelimpahan. Mazmur 119 ayat 9 dan 11, Yohanes 10 ayat 10. Adalah hal yang luar biasa bagaimana ketika kita mau jauh dari dosa, pelajari Alkitab kita ini. Ketika kita mau hidup dalam berkelimpahan, mari kita pelajari Alkitab kita ini. Saya yakin dan percaya kita semua rindu hidup berkelimpahan. Rindu hidup jauh daripada dosa. Alkitablah yang menjadi manfaat atau tujuannya. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, Alkitab adalah firman Tuhan yang diilhamkan, yang memiliki kuasa untuk mengubah hidup Anda dan saya. Sisihkan waktu yang teratur untuk mendengarkan suara Tuhan lewat membaca Alkitab. Kita akan pelajari malam demi malam, Kita akan pelajari lebih dalam lagi apa yang Alkitab kita catatkan di besok hari, Kamis hari. Inilah yang bisa saya bawakan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Can we say amen? Okay, praise the Lord. Thank you, Pastor Ferdi, for the wonderful God's words. And we have finished with our week of prayer today. And any announcement from the school? Ma'am Frida, is there any announcement? Okay, so if there is no announcement, let's go back to our classroom. And then the teacher, thank you. God bless us.
must be a reason for it all. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope through our heartaches, healing out of every hurt that invades our shattered world. We never walk through trials in vain. He's the Redeemer of the rain. Every problem that we face and sifted by the Father through hands of grace, He uses sorrow to draw us, to call us closer to His side. It's in the middle of the storm we learn to trust that He is always watching over us. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope through